wala adri ma aktubu. Nah ini bahwa mengapa ini harus diikat, mengapa ini harus diulang, dimurojaah kembali. Kata beliau, innama huwa mawahibun, itu pemberian, itu karunia. Li'anni, karena saya juga enggak tahu. Li'anni aktubul hikmata, saya nulis hikmah. Wala adri, tapi saya enggak tahu ma aktubu, apa yang saya tulis. Kan aneh kemudian. Beliau itu menulis tapi beliau tidak tahu dengan apa yang ditulis begitu. Makanya ilmu tasawuf itu sebagiannya sangat subjektif apabila dilihat dari perspektif ilmiah. Kalau dilihat dari perspektif ilmiah, maka ilmu tasawuf itu sangat subjektif. Contoh misalkan dalam muqaddimahnya Syekhul Akbar itu mengatakan, di muqaddimah Futuhatil Makkiyah beliau mengatakan begini, bahwa apa yang ada dalam kitab ini semuanya bukan hasil perenunganku dan pemikiranku, tetapi ini didikte oleh Allah Ta'ala secara langsung. Maka untuk orang setelahnya, apabila membacanya dan mengkajinya dengan pikiran-pikiran ilmiah, akan ada kecenderungan menolak Futuhatil Makkiyah. Tetapi untuk orang yang mengkajinya dengan benar-benar kemurnian ilmu dan pengetahuan, baru dia akan memperoleh pencerahan dari kitab tersebut gitu. Jadi kitab tersebut tidak bisa dikaji hanya dengan menggunakan perangkat logis, kritis, dan sistematis, tetapi membutuhkan perangkat yang lain, yaitu kemurnian hati. Makanya dalam pembagian nalar menurut Abid Al-Jabiri itu ada 3, yaitu ada namanya nalar bayani, kemudian nalar burhani, dan yang ketiga adalah nalar irfani. Nalar bayani itu adalah nalar yang memiliki kesadaran yang hanya berhubungan dengan ayat, bahwa semua hal yang dijelaskan itu dihubungkan dengan ayat-ayat yang sesuai dalil ayat. Kemudian yang kedua yang disebut dengan istilah nalar burhani, melalui analisis logika, analisis rasional untuk membuktikan dan menjelaskan tentang sebuah kebenaran. Baru yang ketiga yang disebut dengan nalar irfani, yaitu sebuah nalar yang menggunakan intuisi alatnya, bukan menggunakan akal rasional lagi, tetapi menggunakan intuisi. Intuisi adalah perangkat di dalam diri kita yang Allah Ta'ala berikan untuk menangkap sinyal dari alam ruhaniyah yang berfungsi sebagai pengetahuan. Maka beliau kemudian fa'akifu muftakiran ila ma indallah fa idza warada syai'un min indillah katabtuhu awalan. Kata beliau, kalau saya memperoleh pengetahuan tertentu atau meriwayatkan sebuah pengetahuan dari Allah Ta'ala secara langsung yang berfungsi atau yang bercorak ilham, thumma anzuru fi kutubil kaum, kemudian saya lihat apakah ada tulisan-tulisan yang sama dengan yang saya tulis ini, atau ada penjelasan yang sama pula. In wajadtu naklan wariban muwafaqan lama afadallahu alayya katabtuhu wa illa taraktuhu. Kalau kemudian saya menemukan tulisan atau keterangan yang mirip dengan apa yang saya peroleh dari Allah secara langsung, maka saya akan menulisnya
dan akan mempelajarinya serta mengingatnya. Wa illa, kalau ternyata enggak sama dengan pemahaman umum atau dengan pengetahuan yang ada dalam kitab-kitab yang lain, kata beliau, waqtafaitu bima atallah, saya mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala. Wa katsiran ma naktubul kalama thumma nutari'uhu wa nastaghriba anni katabtu aw sadara minni wa dzalika kulluhu bi barakati suhbati asyakhina. Jadi kata beliau, dan banyak yang saya tulis itu dan yang muncul dari kami itu, dan kami tenggelam di dalam tulisan-tulisan tersebut, dan apa yang sadara minni, yang muncul dari saya, kata beliau, itu semua bi barakati, dengan barokahnya suhbati asyakhina. Ngaddam apa? Ngaddam, mengabdi. Kalau Maduranya ngabulah kepada siapa? Kepada guru kami, kata beliau, fajazamullahu anna ahsana jazaihi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada kami balasan dengan paling baiknya balasannya, seperti itu. Artinya kalau kita menginginkan sebagaimana yang dijelaskan ini, berarti suhbah atau menjadi haddamnya menjadi haddam dari seorang guru, seorang mursyid, itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita bersama, seperti itu. Berarti kalau untuk ingin memperoleh yang namanya ilham, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjadi pelayan dari seorang mursyid, sebagaimana Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu 3 tahun beliau menjadi pelayannya Syekh Ali Al-Khawas, dan banyak kisah-kisah yang lain yang menjelaskan itu semua. Kemudian walaqad kuntu fi halir riyadati wal mujahadati idza aradtu an natakallama fit tafsir aw ghairihi nashra'u fil kalam thumma naghib fakuntu nuhsinu bil kalam yakhruju minni min ghairi ikhtiyarin ka'annahu as-sahab fatasduru minni ulumun wa hikamun fa idza sakata lam yakum minha illa qalil. Apa kata beliau? Kata Ibnu Ajibah, kalau misalkan beliau dalam posisi riyadhah, latihan-latihan ruhani, mulai dari melek malam hari, muthala'ah kitab dan sebagainya, idza aradta an natakallama fit tafsir, kemudian kami idza aradtu an atakallama fit tafsir, kalau ingin berbicara tentang tafsir atau selainnya, maka kemudian tsumma nawib, kemudian beliau menghilang. Fakuntu nahusu bil kalam yakhruju minni min ghairi ikhtiyarin. Jadi ketika mau ngomong, mau menjelaskan ayat, hilang sadar. Hilang sadarnya, tapi bukan seperti orang pingsan. Jadi tidak memahami, tidak merasakan apa yang dijelaskan, apa yang keluar dari lisannya, min ghairi ikhtiyarin ka'annahu sahab, seperti apa? Seperti awan. Jadi berjalan sendiri. Jadi bagaimana awan itu berjalan, kata beliau mengibaratkan seperti awan. Jadi beliau menjelaskan tafsirnya sebuah ayat, moro-moro sudah jalan begitu. Akhirnya beliau sendiri kemudian bisa memahami itu, minha illal qalil, hanya sedikit. Makanya para ahlul irfan itu ada kalanya menjelaskan sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuannya untuk faham. Jadi berada di luar jangkauannya untuk mengerti, tetapi ada kalanya yang mendengarkan itu yang mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh yang mengalami tajalli, mengalami pancaran cahaya ilahiyah berupa hakikat dari segala sesuatu itu. Maka kita belajar untuk menjelaskan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu ada 2.
Yang pertama yaitu dengan metode kasbi, metode usaha, melalui belajar ilmu syariat secara lengkap semuanya. Kemudian yang kedua yaitu dengan metode ladun nian. Allahumma sholli ala Muhammad.